My name is Erin Kahiling. Okay, I'm a safety officer for Disco Marine Sdn Bhd. So, karena moto apa responsibility-nya saya, ya saya menjaga keamanan kapal, keamanannya orang-orang di dalam kapal dan siapa saja yang berada di bawah tanggungan saya. Okay, keselamatan mereka, kesehatan mereka, operational and everything that is merangkumi safety and the welfare of the vessel. Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel YouTube saya Sobat Pelaut, channel yang membahas tentang keseharian dan kegiatan seputar dunia offshore guys. Nah, apa ya? Agak deg-degan saya ini. Oke guys, jadi seperti yang teman-teman lihat lagi, saya sekarang sudah bersama Miss Erin. Jadi beliau ini adalah safety officer dari company saya, Disco Marine. Jadi seperti yang saya sampaikan di video saya sebelumnya guys, bahwasanya saya akan berbincang-bincang dengan beliau. Ya pokoknya talk to talk lah istilahnya. Kan banyak tuh kemarin teman-teman yang tanya tentang perusahaan atau lain sebagainya, ada lowongan nggak dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya ingin menanyakan semuanya ke beliau, mana tahu beliau tahu kan. Jadi saya akan coba menjawabnya kalau saya tahu ya. Oke, tahu. Jadi oke guys, gak usah lama-lama, langsung kita lanjut, kita tanya sesuai dari request teman-teman yang sudah komen di video-video saya sebelumnya. Oke guys, lanjut guys. Oke guys, sebelumnya mungkin ada baiknya, walaupun tadi sudah ada perkenalan, tetap kita perkenalan lagi ya. Kita tanya lagi Kak Erin itu nama lengkapnya siapa sih, kemudian lahirnya di mana, kemudian the last studinya dari mana, mungkin dari Hong Kong kah, Brasil lah. Tahu Kak bisa diperkenalkan dulu. Okay, so one more time. So saya berbahasa sikit so my Indonesian language is not that good. So basically my name is Erin Kahiling. So Erin Kahiling. Erin Kahiling, oke. Erin Kahiling. So saya lahirnya di Brunei dan saya adalah warga negara Brunei Darussalam juga. So pembelajarannya saya sebelum ini saya belajar di Universitas Brunei Darussalam. Okay, so basically I learn in majoring in environmental studies. So after 2013, after I graduate, then I joined bidang safety. Yeah, so before I joined the safety, I was what do you call it? I go and learn all the training that I need to become a safety officer. Ya, bukannya terus-terus, oke saya mau jadi safety, saya terus ya, tidak. So ada apa pembelajaran yang harus kita lakukan sebelum menembusi bidang safety. Ya. Terus untuk pelaut sendiri nih Kak, seperti yang Kakak ketahui juga kan, seafarer itu lebih ke pekerjaan lagi kalau menurut saya kan. Iya, itu kok bisa sampai istilahnya berpindah, kok nggak kepengen jadi dokter kah atau model mungkin seperti apa itu alasannya yang pengen saya tahu terlebih dahulu. Let me just backward dulu ya teman-teman. Ya sebenarnya saya nih pengennya jadi dokter ya, tapi kan setelah melihat karakternya saya itu, mungkin pekerjaan dokter itu bukan untuk saya ya. Mungkin cita-citanya dari kecil memang mau jadi dokter, tapi apabila kita meningkat dewasa, kita sudah pandai berfikir, mungkin pekerjaan dokter itu bukan untuk saya. So my first occupation is actually safety officer dekat darat, bahagian constructions. So from there, I learn belajar, and then bila kita sudah di darat, kita akan berfikir, kenapa saya tidak pernah mencoba offshore? So dari sanalah macam cita-citanya orang cakap dream big, ya, mimpilah semimpi yang kamu mau, angan-anganlah. Jadi dari sana, walaupun orang bilang ya jangan angan-angan, tapi angan-angan itu kan akan membawa keberhasilan. Maksudnya you will find ways to go where you want to be, especially if you are dreaming about it. So what happened is
in oil and gas industries, right? In oil and gas industry, I see a lot of guys like they do in tanks, maintenance, LNG. I've been there as well. So and then suddenly I was like, why not I try offshore? Yeah. So ceritanya ialah kenapa saya tidak mencuba offshore? Yeah. Not easy ya, because sebagai perempuan bila saya memasuki interview yang rata-ratanya lelaki. Notabene laki-laki ya kan. Jadi untuk memperkenalkan diri sendiri sebagai seorang perempuan itu, I've been a lot. Like my failure is like maybe there's 5 company that turns me down before I got into offshore, which is the first offshore job that I have is diving. Diving support. Ya, diving support operation. Maksudnya jadi safety officer bahagian diving. Ya. Penyelaman. Di sisi lain nih Kak, pernah nggak sih istilahnya ketika pasti kan ada seseorang yang berkomentar kenapa kok suka bekerja jadi pelaut atau istilahnya bekerja di atas kapal sedangkan itu identik sekali dengan pekerjaan laki-laki itu, pernah nggak kadang itu seseorang ada yang kayak ngejudge lah dan lain sebagainya, istilahnya ngapain kerja seperti itu, nggak di rumah aja kayak gitu, bagaimana? Mungkin ada ya. Ada ya, pasti ada ya. Sebab mereka bilang saya ni terlalu cantik untuk kerja offshore. Nanti jadi kehitaman tadi. Okay. The beauty of it. But then I just want to prove as pendirian saya ni memang tetap maksudnya as I said I dream to become one, so I must fulfill it. So maksudnya di sini ialah di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Sukalah apa orang mau cakap, tapi yang penting diri kita sendiri. Datangnya dari hati kita. Ke pemikiran kita sampai ke tahap yang di mana yang kita mau itu. Kalau sekiranya kerana kritikan orang that make or pull us down, I will not be here. Yeah. I might be, at home. Yeah. So what's the point? So if you dream something, you want to achieve something, so that's how you need to do it. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa ya? Untuk di safety sendiri, Kakak kan lebih ke bagian safety ya untuk pelaut yang mungkin di bawah naungan Jusco. Untuk standarnya sendiri sesuai dengan apa istilahnya yang harus dikenakan lah misalkan ketika bekerja nih, biar teman-teman mungkin tahu. Jadi kan mungkin kan ada, saya tidak istilahnya tidak membandingkan dengan perusahaan lain. Cuman kan saya kan juga pernah di another company. Saya akui kalau di sini nih guys, semuanya bener-bener di atas rata-rata. Saya bisa dibilang inilah mulai dari helm istilahnya yang saya pakai ya guys. Saya baru di sini helm dicek untuk expired date-nya ya kan. Safety glove misalkan berlubang sedikit sudah langsung itu ganti, nggak sesuai, harus standar. Nah, jadi saya bener-bener ketika bekerja di sini itu bener-bener merasa saya diorangkan, dalam artian saya itu adalah aset yang berharga buat perusahaan ya kan. Nah, untuk standarnya sendiri nih Kak, mungkin dari Kakak mungkin bisa sedikit share ke teman-teman untuk perlengkapan yang minimal safety ya buat digunakan untuk teman-teman. Sebenarnya di Brunei Darussalam kan kita ada kerajaan yang menolong. Kerajaan menolong maksudnya minimal safety standard for government in Brunei. Authority says that we must have complete PPE consists of basic helmet, kacamatanya, coverall, kasut dan hand glove. And then another additional, it depend on your location. So basically permulaannya ialah dari kerajaannya sendiri. Jadi dari kerajaannya akan turun kepada company-company yang mesti mengikuti this law. Jadi dari segi kata lain, our management also understand. So from management, they will push it to us. So saya sebagai safety, I must see whether you guys comply or not. Tapi caranya saya kan kita ni bukan robot, bukan robot. So I learn the hard way. Maksudnya saya tidak mau jadi polis. Jadi saya cek, kenakan macam istilahnya kalau orang itu tidak suka how you are being treated, then you must treat people well. So maksudnya di sini ialah how I treat you is how I want to be treated. So dari sana I gain you guys trust. So nanti kalau kamu ada masalah PPE kah, ada masalah yang lain-lain kah, you guys can approach me nicely. Macam walaupun saya tidak check to be honest guys, bukan during checking only ya, mereka akan datang dengan saya akan bilang, okay, hand glove saya lagi koyak, gimana? So kalau sekiranya saya ini lagi marah-marah terus, rasanya enggak ada orang yang mau saya. Jadi
trust, okay? So permulaannya lah belajar cara menghargai orang lain sebenarnya. Jadi kalau bagian safety ni kan banyak prosedur juga. So you must understand the country procedure. So if I go Malaysia, like right now I follow Malaysia safety also alongside with Brunei safety also. So depend on your situation. If you want to be like me, understand the law and procedure. Yang itu yang penting sekali. Oke, next question nih Kak. Ini mungkin di luar responsibility Kakak juga dan juga jabatan Kakak mungkin ya, karena ini kemarin ada request juga dari teman-teman yang sering tanya. Kemarin itu waktu yang kita bikin daily itu juga ada adik kelas saya. Jadi dia menanyakan nih Kak, kalau untuk kadet misalkan, jadi kadet itu kalau di Indonesia dia itu oke, boleh. Oke guys, ada telepon masuk guys. Jadi biar diangkat dulu sama Kak ini ya. A few moments later. Oke guys, sorry tadi ada teleponnya. Telepon. Jadi saya tahu ada yang mau macam mana mencari kerja kayaknya. Ya, senang aja jawabannya. Datanglah, mungkin bukan datanglah, carilah tempat-tempat macam bikin Google or app guide mau jadi pelaut kan istilahnya lain negeri, lain cara. Jadi mungkin carilah agent-agent yang boleh membawa all these cadets. So when I say agent is the approved authorized people to bring this cadet to be pelaut. So lain negeri lain cara. Jadi memang susah sedikit lah. Ya, memang susah mau. Jadi itu guys ya, untuk kadet tetap bisa, cuman ya pasti ada prosesnya, kemudian ya ada caranya lah kayak istilahnya kan ada caranya ya. Jadi untuk teman-teman nih atau sahabat-sahabat pelaut semuanya yang masih kadet dan pengen ngadet di offshore, bisa dicoba dulu guys, karena ya bisa dibilang seperti Kak Elin, perusahaan offshore itu pasti memberikan kesempatan untuk semua pelaut di dunia yang mau berkembang, intinya seperti itu. Terus the next question nih Kak, juga satu lagi aja nih deh, karena saya lihat di Kakak juga buru-buru guys, karena dia nextnya mau kemana nih? Nextnya mau pergi kapal lain lagi. Oh, kapal lain lagi untuk induction lagi atau? Untuk buat inspection lagi. Inspection lah ya. Jadi polis lagi dia. Oke guys, jadi ini satu lagi pertanyaan nih guys, yang sering sekali teman-teman tanyakan. Untuk pelaut yang belum memiliki pengalaman atau sama sekali atau istilahnya pernah di kapal kontainer, pernah di kapal kargo dan lain sebagainya, tanker misalnya, tapi pingin join ke perusahaan offshore. Kalau sepengetahuan Kakak ini, kira-kira bisa nggak? Misalkan dia tanpa pengalaman sama sekali mau join ke offshore, itu bagaimana Kak? Kalau tak ada pengalaman mungkin boleh. Tetap boleh ya? Tetap boleh, tapi again as I said the minimum requirement to go offshore. Like seperti belajar bosien ataupun kalau pelaut kan mesti ada minimum requirementnya yang seaman, the seaman training and all. So memang boleh. Saya pun tidak ada pengalaman. Saya bisa masuk kan. Lagi hebat seorang perempuan kena challenge all the guys. It's not easy. Because I will feel like as I said in the earlier stage, when I was being interviewed, they said, "No, you are a woman. How can you stay offshore?" But then again, I proved to them I can. Oke guys, jadi buat teman-teman nih yang belum pernah punya pengalaman sama sekali untuk bekerja di kapal offshore, tidak perlu berkecil hati, tetap berusaha semaksimal mungkin guys. Kalau itu memang sudah rezeki kalian, pasti akan kepegang lah, istilahnya seperti itu ya guys. Jadi tetap semangat buat teman-teman. Tetap berjuang terus lah pokoknya, yang penting demi masa depan kalian juga, pokoknya jangan pernah sungkan. Oke guys, itu saja dari saya. Thank you very much for watching guys, buat teman-teman juga terima kasih buat Kak Erin atas waktunya. Oke, see you. Hi semua semua and good evening. Sorry I think I prefer to speak dalam bahasa English. So I'm Ben, itu Erin's husband. In terms of supporting my wife's work sebagai seorang pelaut di kapal, for me yaitu berbagi sokongan moral. Walaupun dari segi fizikal, like we are quite far, tapi ya dari segi moral, dari segi video call, dan at times dari just through just normal phone call. So yeah, that's the only way or alternative untuk berbagi sokongan moral
for my wife as also person. For me, kalau dari segi if the job is good for you, for me it's not a problem as long as I know it is a job for kebanyakan untuk kerja laki-laki, but for me it doesn't matter whether if you're a guy or girl. The most important thing if the person likes the job, so yeah, it would be any problem or any hassle selagi kalau ya minat dengan